wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai pemikiran ilmu kalam di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami yang beranggotakan dengan saya sendiri. Yang pertama Dina Novaiza, NIM 2619007. Kemudian ada Slamet Nipsusiam, NIM 2619016. Kemudian ada Roihatul Jannah, NIM 2619025. Yang terakhir ada Muhammad Lutfi Maulana, NIM 2619041. Pembahasan yang kami bahas subtemanya ada 3. Yang pertama ada sejarah ilmu kalam, yang kedua ada riwayat hidup dan pemikiran kalam dari H.M. Rashidi, kemudian ada riwayat hidup dan pemikiran kalam dari Harun Natution. Nah, langsung saja masuk ke materi pertama. Langsung saja materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri dengan Dina Novaiza, NIM 2619007. Sejarah ilmu kalam. Ilmu kalam atau teologi sudah kita kenal sejak zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja bahwa sejarah ilmu kalam ini menurut Harun Natution, kemunculan persoalan kalam dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Jadi, kemunculan persoalan itu, maka muncullah aliran-aliran ilmu kalam yang banyak bermunculan. Selanjutnya ada riwayat hidup Rashidi. Rashidi bernama lengkap Muhammad Rashidi. Ia lahir di Kota Gede, Yogyakarta pada 20 Mei 1915 dan meninggal pada 30 Januari 2001. Ia merupakan mantan Menteri Agama Indonesia pada Kabinet Syahrir I dan Kabinet Syahrir II. Ia pernah menempuh pendidikan di Universitas Kairo, Mesir, mengambil jurusan Fakultas Filsafat pada tahun 1938, kemudian melanjutkan S2-nya ke Universitas Sorbonne pada tahun 1956. Ia juga merupakan guru pada Islamic Middlebury School atau pesantren luhur di Surakarta pada tahun 1939 sampai 1941. Ia juga merupakan guru besar Fakultas Hukum UI. Pemikiran ilmu kalam menurut Rashidi itu ada 2. Yang pertama tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi. Di sini Rashidi menolak pandangan Harun Nasution yang menyamakan pengertian ilmu kalam dan teologi. Menurutnya, ada kesan bahwa ilmu kalam adalah teologi Islam dan teologi adalah ilmu kalam Kristen. Nah, selanjutnya Rashidi menelusuri sejarah kemunculan dari teologi. Menurutnya lagi, orang Barat memakai istilah teologi untuk menunjukkan tauhid atau kalam karena mereka tak memiliki istilah lain. Teologi terdiri dari 2 kata, yaitu theo yang artinya Tuhan dan logos yang artinya ilmu. Jadi bisa diartikan teologi itu adalah ilmu ketuhanan. Nah, di dalam Kristen, teologi yang dianutnya adalah ketuhanan Nabi Isa sebagai salah satu dari Tritunggal atau Trinitas. Namun kata teologi kemudian mengandung beberapa aspek agama Kristen yang di luar kepercayaan atau yang benar, sehingga teologi dalam Kristen tidak sama dengan tauhid atau ilmu kalam. Yang kedua ada tema-tema ilmu kalam. Salah satu tema ilmu kalam Harun Nasution yang dikritik oleh Rashidi adalah deskripsi aliran-aliran kalam yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi umat Islam sekarang. Untuk itu, Rashidi berpendapat bahwa menonjolnya perbedaan pendapat antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah sebagaimana dilakukan Harun Nasution akan melemahkan iman para mahasiswa. Memang tidak ada agama yang mengagungkan akal seperti Islam, tetapi dengan menggambarkan bahwa akal dapat mengetahui baik dan buruk, sedangkan wahyu hanya membuat nilai yang dihasilkan pikiran manusia bersifat absolut universal, berarti meremehkan ayat-ayat Al-Quran seperti Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, yang artinya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kemudian Rashidi menegaskan
Di barat, sudah dirasakan bahwa akal tidak mampu mengetahui baik atau buruk. Buktinya adalah kemunculan eksistensialisme sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme. Rashidi mengakui bahwa soal-soal yang pernah diperbincangkan pada 12 abad yang lalu masih ada yang relevan untuk masa sekarang, tetapi ada pula yang sudah tidak relevan. Saya Roihatul Janah NIM 2619025 akan menjelaskan mengenai riwayat hidup Harun Nasution dan pemikiran-pemikiran Harun Nasution. Harun Nasution lahir pada hari Selasa, 23 September tahun 1919 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ayahnya yang bernama Abdul Jabar Ahmad adalah seorang ulama yang mengetahui kitab-kitab Jawi, sedangkan ibunya adalah anak seorang ulama asal Mandailing yang semarga dengan Abdul Jabar Ahmad. Beliau menempuh pendidikan dasar di sekolah Belanda yakni Hollandish Islands School atau HIS, kemudian melanjutkan ke tingkat menengah yang berlandaskan Islam yakni Modern Islamic Quick School atau MIK. Karena desakan orang tua, ia kemudian meninggalkan MIK dan melanjutkan lagi studinya ke Arab Saudi. Kemudian ia menuntut ilmu dan mendalami Islam di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar dan mendapatkan gelar BA dalam ilmu pendidikan dan ilmu sosial. Kemudian menjadi konsulat Indonesia di Kairo dan dari Mesir, ia ditarik ke Jakarta dan kemudian menjadi sekretaris pada Kedutaan Besar Indonesia di Brussel. Sepanjang hayatnya, beliau mendedikasikan dirinya pada dunia ilmu. Gagasan dan pemikiran beliau terasa mencerahkan kehidupan berbangsa dan beragama. Ia juga dinilai cukup berani dalam hal pemikiran keagamaan. Di bidang akademis, dia terbilang sukses, terutama dalam meletakkan dasar-dasar pemahaman yang baru tentang keislaman di kalangan Institut Agama Islam Negeri atau IAIN di Indonesia. Selanjutnya yaitu pemikiran ilmu kalam menurut Harun Nasution. Yang pertama, pemikiran akal. Bukan kebetulan apabila Harun Nasution memilih problematika akal dalam sistem teologi Muhammad Abduh sebagai bahan kajian disertasinya di Universitas McGill, Montreal, Kanada. Besar kecilnya peran akal dalam teologi suatu aliran sangat menentukan dinamis atau tidaknya pemahaman seseorang tentang ajaran Islam. Berkenaan dengan akal ini, Harun Nasution menulis, akal melambangkan kekuatan manusia. Karena akallah manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain di sekitarnya. Bertambah tinggi akal manusia, bertambah tinggi pula kesanggupan untuk mengalahkan makhluk lain. Bertambah lemah kekuatan akal manusia, bertambah lemah pula kesanggupannya untuk menghadapi kekuatan-kekuatan tersebut. Kemudian pemikiran yang kedua yaitu pembaharuan teologi. Secara umum, pemikiran Harun tentang teologi rasional maksudnya adalah kita harus mempergunakan rasio kita dalam menyikapi masalah. Namun bukan berarti menyepelekan wahyu, karena menurut beliau dalam Al-Quran hanya memuat sebagian kecil ayat ketentuan-ketentuan tentang iman, ibadah, hidup bermasyarakat, serta hal-hal mengenai ilmu pengetahuan dan fenomena nature. Menurut beliau dalam Al-Quran ada dua bentuk kandungan, yaitu qat'i al-dalalah dan zoni al-dalalah. Pandangan ini memiliki inti yaitu jika hendak mengubah nasib umat Islam hendaklah merubah teologi mereka menuju teologi yang berwatak rasional serta mandiri. Tidak heran jika teori modernisasi ini selanjutnya menemukan teologi dalam hasanah Islam klasik sendiri, yaitu teologi Mu'tazilah. Kemudian pemikiran ilmu kalam yang ketiga yaitu hubungan akal dan wahyu. Salah satu fokus pemikiran Harun Nasution adalah hubungan akal dan wahyu. Ia menjelaskan bahwa hubungan akal dan wahyu memang menimbulkan pertanyaan, tetapi keduanya tidak bertentangan. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran. Orang yang beriman tidak perlu menerima bahwa wahyu sudah mengandung segala-galanya. Wahyu bahkan tidak menjelaskan semua permasalahan agama. Sekian penjelasan mengenai pemikiran ilmu kalam menurut Harun Nasution. Terima kasih. Demikian penjelasan dari kami mengenai materi pemikiran ilmu kalam di Indonesia. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian. Apabila ada pengucapan kata atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.